Selamat malam. Shalom buat semuanya. Ini saya sampai terenyuh Ya. ini ya. Kenapa Pak? Oh iya. Tenang Pak. Nah jadi gini Pak. Jadi mau ngomong apa tadi saya lupa. Nah, ya speechless kita dengarkan ya. Ini kan saksi hidup ya kan. Artinya yang kita ngomong di sini kan barang nyata, barang real kan. Oh ya gini Pak. Ini kan saya kemarin ada ngomong bahwa kejadian KC ini kan viral banget. Mungkin 70% penduduk Indonesia itu rata-rata sudah pada tahu karena sudah masuk ke media bahkan ke internasional. Nah, kembali kalau memang cara-cara yang mereka pakai lewat mau pembungkaman, lewat tekanan, lewat kekerasan, lewat pengancaman, lewat persekusi, lewat apalagi penyiksaan, penganiayaan. Nah, cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak humanis, yang radikal negatif ya, cara-cara setting, cara-cara licik. Nah, untuk membungkam, untuk supaya orang itu tidak memiliki kebebasan, takut berbicara, apalagi kalau sampai ajarannya terbongkar. Nah, ini kan justru Pak KC ini adalah udah begitu viral, ini momentum kita. Kita ini sekarang juga sebenarnya punya senjata. Ini mau kita viralkan lagi lebih besar atau tidak. Kemarin saya ada usul, coba mungkin kalau dari pihak keluarga problem, mungkin dari orang kita, siapa katakan, langsung aja ke Pak KC, bikin surat kuasa, langsung Pak KC yang tanda tangan. Jadi ambil alih, kita yang bikin nih tim hukumnya. Nah, kita yang ngatur tim hukumnya. Nah, saya nggak tahu, mungkin bisa diskusi, saya nggak tahu ya, kalau yang si PSI dulu tuh ada tim hukumnya tuh cukup bagus, dan bekas sekolah Harvard juga kalau nggak salah, si Dini siapa itu ya, divisi hukum itu, Dini, dia Kristen juga. Coba mungkin boleh supaya yang punya, halo, bisa dengar suara saya? Ya, lanjut. Bisa punya akses juga ke Mahkamah Internasional, karena kita memang perlu backup Mahkamah Internasional apabila negara mengabaikan, negara melakukan diskriminasi, negara kurang memperhatikan, kita harus cari pembelaan keluar. Karena kalau di sini untuk masalah HAM terhadap minoritas yang kurang diperhatikan atau kepada orang-orang yang yang nggak punya power ditekan seperti itu, kita harus kepada negara-negara yang benar-benar concern terhadap HAM, sehingga biar itu bersuara. Dan saya yakin negara akan gerak kalau sampai internasional. Kemarin saya ada usul, bisa nggak kalau kasusnya MKC ini udah viral, kan kemarin kita lakukan penuntutan pertama tentunya kepada para tersangka, termasuk yang kepala rutan, kedua kepada Bareskrim juga institusi, tuntut material 100 miliar. Kepada Presiden sebagai kepala negara yang memegang seluruh Indonesia ini, termasuk rutan Kabareskrim di bawah pengelolaan dia. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Biar ini malah jadi besar, supaya di Jokowi sendiri tahu nih ada kasus seperti ini, jangan dia diem aja. Kita lakukan penuntutan kepada negara seperti itu, biar dia akhirnya juga mesti turun tangan, panggil Kapolri, panggil Kabareskrim, kenapa bisa begini, coba ditanganin, biar itu semakin viral lagi, semakin seluruh Indonesia, dunia semakin tahu. Malu nggak? Malu. Baik itu ajaran yang melakukan khilafah, ajaran khilafah yang seperti itu, yang munafik, yang melakukan tekanan, nggak bisa ngejawab dengan diskusi, dengan debat, caranya kalah, melakukan kekerasan, pengancaman, persekusi, penganiayaan, cara-cara yang nggak benar. Apalagi ketua MUI-nya bilang begitu kan, nggak apa-apa, aniaya, bahkan sebagian seperti itu. Nah, kita mungkin punya jurus juga, itu bisa keluarkan jurus itu semakin besar. Bisa nggak buat satu MKC, gara-gara satu MKC jutaan orang yang tadinya percaya kepada khilafah, bukan kepada khilafah ya, kepada ajaran yang tadinya ini kok ajarannya melakukan kekerasan, ajarannya kok ngelumurin kotoran orang,
gimana yang kayak begitu bisa masuk surga? Janji apa? Bohong. Akhirnya mereka nih dengan kejadian, saya sudah katakan kan, dengan kejadian Ahok, kejadiannya si Ya, banyak MKP, orang bertobat tuh. Itu saya pernah ketemu Pak, satu supir taksi Pak, bertobat Pak, satu keluarga gara-gara Ahok di penjara itu Pak. Iya, semua dia kan, mereka juga ngelihat ini sekarang ini zaman internet, bukan lagi zamannya dulu. Kalau zaman dulu mau melakukan tekanan, pembungkaman dengan kekerasan, pengancaman, persekusi itu nggak kelihatan, dunia itu nggak bisa ngelihat. Itu paling beberapa orang doang yang bisa tahu, paling dulu baca koran itu pun kalau viral. Kalau sekarang ini gampang banget, siapapun bisa memviralkan lewat media sosial, dan ini justru mencoreng, mempermalukan, mempertontonkan, menelanjangi diri sendiri kan terhadap ajarannya dia yang ngaco seperti itu. Nah, malu nggak malu, mereka justru takut ini kalau semakin luas, semakin jadi bola salju, diviralkan. Gara-gara satu MKC kita nggak, kan kita udah biasa tuh kalau orang kekristenan dari dulu sejarahnya itu penganiayaan itu, martir itu, darah itu bicara tentang jiwa-jiwa. Akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat ini ajaran yang nggak benar nih. Mereka akan datang kepada ajaran kebenaran yang sesungguhnya, yang sejatinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus lah ada kasih, ada pengampunan, ada penebusan. Nggak ada pengajaran untuk membunuh, menganiaya orang. Mana ada penganiayaan, mengotori kotoran manusia, membela agama dengan cara-cara seperti itu bisa masuk surga. Orang yang waras, orang pintar. Ini kan muslim-muslim yang mungkin belajar karena dibatasin dari dunia luar. Mereka itu yang punya pola pikirnya masih ya kadrun seperti itu. Tapi kan sekarang banyak juga muslim-muslim yang tadi nasionalis itu, yang seperti Ade Armando Permadi dan grupnya semua itu kan, mereka juga malu. Ada ketua MUI yang bisa berkata seperti itu, mensupport pengalihan seperti itu, memalukan. Mereka kan mencela juga. Karena yang orang-orang seperti ini, yang kadun-kadun ini kan memang muslimnya dibagi dua. Mereka yang cerdas, yang belajar juga dunia sekuler, ilmu-ilmu yang lain selain ilmu Al-Qur'annya, dengan kadun-kadun yang cuma belajarnya Qur'annya doang. Ya sama seperti yang saya bilang kemarin itu, di ISIS, di Al-Qaeda itu dibodohin. Mereka yang cuma belajar itu ya ikutin cuman Qur'annya doang, dijanjiin bunuh orang, ngebom orang, matiin orang, bisa masuk surga, dapat 72 bidadari. Tapi mereka muslim-muslim yang cerdas ya kan akan berkata ini ISIS dablek, kadun-kadun bodoh yang mengikut seperti itu. Tapi kan kadun-kadun yang karena sudah dipisahkan dari dunia luar, kebanyakan mereka cuma belajar ya itu, mulu pakai baju cingkrang lah, pakai kumis mesti ini, jidat mesti merah, jembah sampai ke lantai itu. Hal-hal yang seperti itu ya mungkin kelamaan takut ya. Berhubung sudah jam 12 malam di sana, kita harus sudahi Pak.